Pusat Edukasi Anti Korupsi (KPK) mempersembahkan Orange Juice for Integrity. Belajar integritas kepada tokoh bangsa. Buah cempedak dan buah nangka dimakan, manis terasa di lidah. Sebab korupsi, rakyat menderita. Kita harus katakan sudah. Sepenggal kisah, sejuta teladan. R. Suprapto. Demi keadilan, perkara apapun wajib diputus secara bijak. Pihak yang bersalah harus dihukum setimpal. Trenggalek, 27 Maret 1897. Seorang anak lahir di keluarga R. Hadiwiloyo. Anak itu lantas diberi nama Suprapto. Meskipun sang ayah bekerja di perpajakan, minat Suprapto adalah di bidang hukum. Usai menamatkan Yerops Legere School atau ILS pada tahun 1914, Suprapto melanjutkan studinya ke Rechtschool atau RS. Namun, setelah tamat pada tahun 1920, ia justru langsung berkarir, tak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Itu sebabnya ia tak menyandang gelar Mister in the Rechten atau MR. Kiprah Suprapto dimulai sebagai pejabat yang diperbantukan di Landrat atau Pengadilan untuk Bumi Putra, Tulung Agung, dan Trenggalek pada tahun 1917. Karirnya terus meroket. Sempat bertugas di Surabaya, Semarang, Bandung, hingga Cirebon. Suprapto akhirnya dipercaya menjabat Jaksa Agung RI pada tahun 1950. 19 tahun lamanya, Suprapto berada di posisi tersebut. Sebagai penghormatan atas keberanian, kecerdasan, dan ketelitiannya, pada 22 Juli 1967, Suprapto diabadikan dalam bentuk patung setengah badan di Gedung Kejaksaan Agung. Pria yang meninggal di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1964 itu disebut sebagai Bapak Kejaksaan Republik Indonesia. Bola dan Abang Becak. Sus, demikian panggilan anak kecil bernama Susanto itu. Kegemarannya bermain bola. Ayahnya bernama Suprapto, seorang jaksa agung. Suatu hari, Sus bersama kawan-kawannya bermain bola di halaman rumah. Ketika sedang asik bermain, tendangan Sus meleset dan bola meluncur ke jalan. Bola melesat cepat ke arah sebuah becak yang tengah meluncur di jalan. Si pengemudi becak kaget tak alang kepalang, dan becak pun terguling. 3 penumpang yang ada di becak itu babak belur. Sementara si pengemudi becak meringis menahan sakit. Pertengkaran pun terjadi antara si abang becak dan anak-anak. Si abang becak menuduh Sus dan kawan-kawan
menyebabkan kecelakaan hingga penumpangnya terluka. Ia pun meminta ganti rugi. Sus dan kawan-kawan tak terima. Ketika sedang bermain di halaman, Sylvia pun sadar. Orang Pakistan itu memberinya gelang agar kasusnya diringankan oleh Pak Prapto. Di situ, Sylvia memahami kemarahan sang ayah kepadanya. Menurut Anda, nilai-nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah tadi? Yang pertama, jujur. Kedua, berani. Lalu ketiga, mandiri.
keempat, peduli. Yang kelima, tanggung jawab. Dan yang keenam, kerja keras. Lalu ketujuh, sederhana. Dan yang kedelapan, adil. Lalu yang terakhir, disiplin. Nah saudara, ke-9 pertanyaan tadi boleh Anda simpulkan menurut pemikiran Anda masing-masing. Semoga cerita tokoh di atas memberikan hikmah dan motivasi buat kita semua. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Orange Juice for Integrity. Belajar integritas kepada tokoh bangsa. Ikan kecil si ikan teri dalam hidangan untuk lauknya. Sebab korupsi rusak negeri. Kita harus menghentikannya. Sepenggal kisah, sejuta teladan. Insinyur Soekarno. Biarlah diri merana, asalkan negara tetap terjaga. Siapa yang tak kenal Insinyur Soekarno? Presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Sosok luar biasa yang tak hanya dikenal sebagai seorang negarawan, namun juga arsitek jempolan dengan karya-karya monumental. Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo, di Tulungagung. Di kota itulah ia mulai bersekolah. Namun pindah ke Mojokerto mengikuti kedua orang tuanya. Bung Karno pada awalnya masuk Eerste Inland School atau EIS, tempat ayahnya bertugas. Namun kemudian dipindahkan ke Europe's Lagere School atau ILS pada tahun 1911. Selanjutnya ia menuntut ilmu di Hogere Burger School atau HBS. Dari sana pada tahun 1921 Bung Karno masuk ke Technische Hogeschool de Bandung dan mengambil jurusan teknik sipil. Sejak di HBS, karena tinggal di pondokan milik Hos Cokro Aminoto, Bung Karno mulai berkenalan dengan para pemimpin Sarekat Islam dan mengenal pergerakan kemerdekaan. Ia pun lantas aktif di organisasi Trikoro Darmo yang lantas berubah menjadi Jong Java. Langkah Bung Karno selanjutnya mengemuka bersama Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikannya pada tahun 1927. Karena aktivitas politiknya, Bung Karno terus dikejar pemerintah kolonial Belanda dan beberapa kali dipenjara dan diasingkan. Sosok Bung Karno kemudian sangat mengemuka dalam pergerakan nasional hingga akhirnya menjadi orang yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Ia pun lantas menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Jabatan itu disandangnya selama 7 tahun. Bung Karno menghembuskan napas terakhir pada 21 Juni 1970 karena sakit ginjal yang dideritanya sejak tahun 1965. Masa-masa akhir hayatnya terbilang merana karena dijadikan tahanan politik oleh Orde Baru yang berkuasa kala itu. Tak usik fasilitas negara. Akhir tragis dan tak mengenakan dialami Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia. Tak lama setelah mosi tak percaya parlemen bentukan Nasution pada tahun 1967 dan MPRS menunjuk Soeharto sebagai presiden baru. Bung Karno menerima surat perintah untuk segera meninggalkan istana. Ada rasa sedih yang menjalar di tubuhnya. Namun, ia harus rela dan mengalah. Meski merasa dikhianati, Bung Karno tak memendam dengki, apalagi sampai terlintas untuk melakukan pembalasan. Bakti kepada negeri tetap dijunjungnya tinggi-tinggi. Dengan tegas, ia memperingatkan anak-anaknya untuk tak membawa apapun yang bukan milik pribadi. "Mana kakak-kakakmu?" tanya Bung Karno kepada guru. "Mereka pergi ke rumah Ibu Fatmawati," jawab guru. "Mas Guru, Bapak sudah tidak boleh tinggal di istana ini lagi. Kamu persiapkan barang-barangmu. Jangan kamu ambil lukisan atau hal lain. Itu punya negara." Tandas Bung Karno yang lantas menyampaikan hal serupa kepada ajudannya. Salah satu ajudan Bung Karno kala itu bertanya, "Kenapa Bapak tidak melawan? Kenapa Bapak dari dulu Bapak tidak melawan?" Mendengar pertanyaan itu, Bung Karno menjawab, "Kalian tahu apa? Kalau saya melawan, nanti perang saudara. Perang saudara itu sulit. Jikalau perang dengan Belanda, kita jelas hidungnya beda dengan hidung kita. Perang dengan bangsa sendiri tidak. Lebih baik saya robek dan hancur daripada bangsa saya harus perang saudara." Saat akhirnya meninggalkan istana, Bung Karno pun hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana panjang hitam. Dengan menumpang VW Kodok, ia minta diantarkan ke rumah Fatmawati di Bilangan Sriwijaya, Kebayoran. Tinggalkan duku idaman. Usai menjabat presiden dan terusir dari istana, Bung Karno bisa dikatakan merana. Ia tak punya apa-apa. Selama ini, ia hanya sibuk berbuat untuk bangsa dan negara. Ia tak sempat punya waktu untuk memikirkan diri sendiri, apalagi menimbun kekayaan. Beberapa kali
Bung Karno harus mencari utangan. Salah satunya ketika hendak menikahkan Sukmawati. Suatu ketika, saat berjalan-jalan keliling kota, Bung Karno berhasrat membeli duku. "Tri, aku ingin duku," kata Bung Karno kepada Putu Sugianitri, ajudan yang menemaninya. "Uangnya mana?" tanya Nitri. Bung Karno menjawab, "Singelah bis, aku ndak punya uang." Nitri membuka dompetnya untuk membeli sekilo duku. Uangnya masihlah cukup. Ia lantas mendatangi tukang duku dan meminta duku-duku itu dibawa ke arah Bung Karno. "Mau pilih mana, Pak? Manis-manis nih," kata tukang duku itu. Bung Karno menjawab, "Coba kamu yang cari yang enak." Tukang duku terhenyak ketika mendengar suara yang dirasa sangat akrab di telinganya itu. "Lah, itu kan suara Bapak. Bapak!" seru si tukang duku sembari berlari ke arah teman-temannya. "Ada Pak Karno! Ada Pak Karno!" Bung Karno tertawa dalam hati. Namun, khawatir tukang duku dan teman-temannya nanti diburu tentara karena dianggap mendukung dirinya. "Tri, ayo cepat jalan." Bung Karno pun berlalu dan melupakan duku yang diidamkannya. Baginya keselamatan orang lain, apalagi rakyat kecil, lebih berharga daripada beberapa butir duku yang diinginkannya. Menurut Anda, nilai-nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah tadi? Yang pertama, jujur. Kedua, berani. Lalu ketiga, mandiri. Keempat, peduli. Yang kelima, tanggung jawab. Dan yang keenam, kerja keras. Lalu ketujuh, sederhana. Dan yang kedelapan, adil. Lalu yang terakhir, disiplin. Nah saudara, ke-9 pertanyaan tadi boleh Anda simpulkan menurut pemikiran Anda masing-masing. Semoga cerita tokoh di atas memberikan hikmah dan motivasi buat kita semua. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.